atas orang lain yang melaporkan dia. To the point aja, ini bukan adalah klarifikasi pada saat Denny Sumargo dilaporkan oleh Farhad Abbas, tapi di sini Densu yang malah melaporkan Farhad Abbas. Pasalnya sih belum dikatakan dengan clear, tapi kalau aku analisa di sini, ini adalah terkait dengan kayak pengancaman teman-teman, dengan kata-kata hajar, dengan kata-kata pukul. Tapi apa yang terjadi? Padahal Densu mengatakan nggak mau memperpanjang, nggak mau melebarkan kasus ini kemana-mana. Menurut Densu adalah ini sudah kelewatan, ini sudah berlebihan. Ada kuasa hukum saya yang bilang bahwa ini udah nggak bener, ini udah kesannya kayak semena-mena gitu. Semua orang kayaknya pengen dihajar gitu sama si Farhad Abbas, makanya kami sudah melaporkan. Dan pemenuhan pemanggilan polisi ini adalah kali yang pertama kali, dan dia sudah melaporkan itu 2 minggu lalu, itu secara diam-diam aja. Dan diperiksa Densu dari jam 10.30 pagi sampai jam 2 siang. Dan coba kita lihat ada beberapa hal yang telah disiapkan sebagai barang bukti utamanya. Apa aja itu? Ini adalah statement dari Denny Sumargo, teman-teman. Saya kan itu sebenarnya masalah itu sudah selesai. Waktu itu kan dia tahu sendiri, saya anggap sudah selesai damai. Tapi setelah itu dia panjangkan kan. Jadi awalnya juga saya berpikir, ya orang kemana sih? Ternyata saya dihubungi sama pengacara saya, dan ini nggak bisa. Karena orang ini udah kelewatan. Jadi saya pikir ya sudah, saya kasih bahasa kepada mereka. Oke. Bagian pertama adalah Densu sebenarnya tidak mau memperpanjang dan melebarkan ini, tetapi kuasa hukumnya dia mengatakan ini sudah kelewatan, ini sudah nggak benar, harus diberikan juga perlawanan secara hukum. Makanya yang melaporkan hal tersebut adalah pengacaranya, tentunya dibutuhkan surat kuasa. Dan Densu menyetujuinya karena dia melihat bahwa Farhad Abbas ini sepertinya tidak akan tinggal diam gitu loh. Dia akan terus mencari hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Diurus secara hukum, karena sebagai warga negara kan apa yang dilakukan oleh pengacara saya ya sudah tepat. Dan saya juga kaget ya. Oke. Dan dikatakan bahwa yang dilakukan sama pengacara saya udah tepat dan terbukti ternyata ini juga termasuk cepat ya teman-teman ya. Terlepas pro dan kontra terkait dengan reaksi dari kepolisian ini di masyarakat, Denny Sumargo melaporkannya 2 minggu lalu, tapi sekarang sudah dipanggil, dimintai klarifikasi. Artinya cepat banget loh ini. Kalau aku bandingkan dengan lawannya Farhad Abbas yang melaporkan juga Denny Sumargo, kayaknya prosesnya masih mandek aja, tidak jelas. Karena kan Farhad Abbas ini yang kalau kita lihat kan dia sering bolak-balik kantor polisi. Kan dia tidak cuma melaporkan Denny Sumargo, ada dia melaporkan Novi 2 kali, ada juga beberapa individu-individu lain dilaporkan. Bahkan Farhad Abbas pun juga pada saat ditanya sama wartawan terkait dengan respon bagaimana responnya pada saat Anda mengetahui Denny Sumargo sudah melaporkan. Dia bilang ya sudah, tunggu aja begitu. Dan sekarang saya juga lagi melaporkan lagi, ada beberapa orang nama-nama yang akan saya laporkan di sini. Jadi tunggu aja, proses untuk dia itu sedang berjalan. Tetapi aku bandingkan antara proses pelaporan dari kedua individu Farhad dan juga Densu, yang lebih cepat diproses adalah laporan dari Densu. Nah, Densu bilang ini adalah salah satu indikasi, terima kasih banget untuk Polda, karena melihat ada kasus yang urgent banget nih, dianggapnya penting karena ngebuat kegaduhan kemana-mana. Bahkan Densu waktu ngobrol di podcastnya Deddy Corbuzier kan bilang bahwa saya tuh heran gitu, gara-gara kasus saya ini banyak kasus-kasus besar yang tertutup. Makanya udahlah, segera selesaikan aja. Dan kalau memang dia pengen mau melawan secara hukum, dipikirnya saya takut gitu. Ya silakan aja, kita akan lanjutkan ini secara hukum, kita akan lawan. Itu adalah poin yang disampaikan dari Denny Sumargo. Atensi dari Polda. Saya terima kasih banyak untuk Polda dan Kapolda yang melihat laporan saya ini kemana-mana. Oke. Persoalannya sudah kemana-mana, itu setuju sekali. Dan dari Densu, seperti aku bilang beberapa kali teman-teman, ada yang namanya teori dekonstruktif yang mengatakan bahwa apa yang terlihat di publik, ditunjukkan, biasanya adalah kebalikannya. Densu kelihatannya, mohon maaf nih, cengenges, bercanda, nyantai, tapi ternyata semua itu adalah untuk menutupi rasa kekesalan dan juga kesebelannya ya sama Farhad Abbas dengan hal-hal yang telah dia lakukan. Dengan puncaknya adalah kemarin dia akhirnya membuat polling untuk memindahkan atau mengembalikan uangnya atau mengembalikan ke donatur atau ke Agus terhadap uang 1,5 miliar rupiah tersebut. Itu adalah puncak yang menurut aku udah kesel, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia
ngomong ke Farhad Abbas, nanti bakal panjang lebar. Kalau dia ngomong ke keluarganya Agus, nanti juga bakal lebar. Ya sudahlah, akhirnya diserahkan ke para donatur teman-teman. Nah, terkait dengan kata-kata tersebut kan yang dipermasalahkan tidak dikatakan secara langsung. Tetapi kalau kita pahami dari kasus ini adalah kata-kata hajar dan juga pukul. Nah, Densu juga ngomong nih waktu di wawancaranya Deddy Kobuser ya. Kan dia bilang katanya PKL itu adalah singkatan dari pukul. Terus juga hajar itu adalah singkatan dari hajar. PKL itu adalah dibacanya pukul tapi singkatan dari pembela kaum lemah. HJR dibacanya hajar itu adalah singkatan dari hukum jamin rakyat. Terus si Densu bilang begini, masa dibilangnya saya pembela kaum lemah kamu? Hah? Saya hukum jamin rakyat kamu. Secara konteks itu jadi nggak masuk akal. Dan ternyata dari si Deddy Kobuser bilang begini, sebenarnya kalian tuh sama aja loh. Maksudnya sama aja, kalian tuh bermain kata-kata. Sama juga Densu bilangnya adalah tae gitu kan ya. Tae, T-A-E itu kan ya. Dalam bahasa Korea Selatan, konteksnya dia sedang liburan ke sana saat itu bilang katanya great, besar, hebat. Jadi kalian tuh sama aja bermain kata-kata, tetapi kenapa kok ini malah merambat kepada bagian yang sifatnya hukum yang menurut Deddy Kobuser juga serba salah dia ngomong. Dan gak usah diperpanjang sebenarnya teman-teman. Nah, Farhad Abbas pada saat dia mendapatkan berita, dia dilaporkan, dia bilang begini bahwa yang jelas itu orang